Shalom buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang berada di rumah ataupun di mana kita berada. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, lautnya luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Titik kaki jauh burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuh, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Aman tawa seteru, tidak tertanda. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat. Pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu hari ini,
yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membuangkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Yang bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1. Maha besar, dengarkan kata umat-Mu yang disampaikan saat tersesat. Maha kasih, jangan palingkan wajah rahmat-Mu, bala dan derita mencegah. Selamatkan umat-Mu Tuhan dari jurang kehancuran yang kelam, dan lindungi negeri tercinta dari badai kemelut yang menerjang. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya, agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1.
segala setu. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku dituntun penuh. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Guide aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Guide aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berada di rumah dan yang tetap setia mengikuti ibadah online. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan pada minggu saat ini, di mana kita masih diberi kesehatan serta kekuatan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19
sebagai warta jemaat kita Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dengan tema kemerdekaan. Warta kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan. Hari ini kita mengadakan perpisahan dengan pendeta praktek Vikar Saudara Hidayat Ponipon Hasudungan Pasaribu STH dengan cara simbolis dan sederhana dikarenakan situasi COVID-19 saat ini tidak melakukan kontak langsung atau bersalaman, di mana lewat bertugas khotbah ibadah minggu pagi, siang, dan malam Amang Pikar menyampaikan kata-kata perpisahan, dan setelah habis ibadah selesai, jemaat akan saling mengucapkan kata perpisahan dan saling menyapa melewati altar. Amang Fikar akan berangkat meninggalkan gereja kita ini hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 jam 7 pagi. Yang kedua, melalui seksi musik atau nyanyian dan kor, kami menghimbau dan mengajak untuk pemuda dan remaja terutama yang telah melayani saat ini dan juga yang pernah ikut melayani tetap mempunyai talenta di musik dan bernyanyi agar datang mengikuti rapat di hari tanggal Kamis 20 Agustus 2020 jam 17.00 sampai dengan selesai. Agenda penataan pelayanan dalam musik dan nyanyian. Kiranya musik dan nyanyian di gereja kita boleh semakin baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, berita anak lahir. Atas berkat Tuhan telah dianugerahkan kelahiran anak buat keluarga J. Pasaribu, Ibu Boru Simatupang, anak yang pertama perempuan, lahir pada tanggal 9 Maret tahun 2020, tempat tinggal saat ini di Pulau Bulu. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang berikutnya, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warta jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati. Warna sari untuk kita. Melalui warta ini kami tetap mengingatkan untuk semua jemaat agar selalu taat akan menerapkan protokol kesehatan baik dalam pekerjaan sehari-hari, terlebih dalam menghindari tempat-tempat ramai dengan menjaga jarak dan kontak langsung dengan orang lain di sekitar, selalu pakai masker dan rajin cuci tangan sebagai antisipasi tertularnya virus COVID-19. Melihat Batam saat ini kembali berada dalam zona merah. Yang berikutnya, jadwal ibadah umum akan kita adakan secara bergilir, yakni hari tanggal Minggu 16 Agustus 2020 yaitu jam 70.30 yang sektor D dan F. Siang jam 10.00 WIB sektor A dan C. Malam jam 19.00 sektor B dan E. 2 Minggu 23 Agustus 2020 sektor B dan E. Sektor D dan F. Sektor A dan C. Berikutnya, jadwal evangelisasi sektor dan petugas yang melayani dikarenakan ibadah di gereja gabungan sektor, maka ibadah memakai bahasa Indonesia. Berikut Selasa 18 Agustus 2020 jam 20 WIB sektor B, D, dan F. Rabu 12 Agustus 2020
jam 20 WIB sektor ACE. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di dalam-Mu, dan buanglah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja dan tidak ragu-ragu ku berserah. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkat dari Kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan kami baca untuk kita semuanya dengan perikop atau judul Memerdekakan Budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu apapun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, kau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu,
sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Merdeka. Karena besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan negara NKRI, negara yang kita cintai ini. Hari kemerdekaan atau hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, tentu kita sudah bisa menyimak atau memahami apa makna, apa inti benang merah dari khotbah ini. Bahwa ada suatu tradisi atau kebiasaan bagi orang Israel, teristimewa suku Ibrani. Apabila ada dari saudaranya, oleh karena situasi kondisi yang tidak bisa dielakkan, atau oleh karena pergumulan, kesulitan, maka dia mengabdikan dirinya kepada saudaranya. Itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa dibantah. Tapi harus diterima di rumahnya. Sebagai satu suku, satu marga dengan tubuh. Dan selama 6 tahun dia mengabdikan dirinya, untuk tahun yang ke-7 harus diberikan opsi. Kebebasan, kemerdekaan. Apabila dia memilih untuk keluar atau meninggalkan dengan tubuhnya ini ataupun tuannya ini, maka jelas dikatakan di sini harus diberangkatkan dengan sukacita, dengan pemberian, souvenir, ataupun lain sebagainya, sesuai dengan berkat Tuhan yang diterimanya. Sekali-kali tidak diperbolehkan dan bahkan ini menjadi dosa kalau diberangkatkan, dilepaskan dengan tangan hampa. Itu berarti harus dilaksanakan karena Tuhan yang memerintahkan ini. Karena Tuhan yang mengingatkan ini, karena Tuhan yang berfirman. Jadi selama 6 tahun dia bisa mengabdikan dirinya, dan untuk tahun ke-7 harus dimerdekakan, harus dibebaskan. Dan pada saat pemberangkatan itu sebagaimana kami katakan tadi, jangan kali-kali dengan tangan hampa, tetapi harus dengan sukacita, harus dengan sesuai berkat Tuhan yang diterima oleh tuannya, maka diberangkatkanlah dengan tubuhnya ini, dibebaskan, dimerdekakan. Baru opsi kedua, kalau memang dia tidak mau keluar dari tempatnya ini atau tuannya ini, juga tidak bisa ditolak. Tapi harus diterima. Harus diberlakukan. Tengah-tengah rumah tangga tersebut sebagai anggota keluarga. Itu berarti ada masanya, ada waktunya untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini tentunya
sangat menggugah, sangat memotivasi bagi kita. Apa maksudnya ini? Kalau bagi orang Ibrani, bagi orang Israel, diingatkan oleh Tuhan, sesama mereka dulu saling membebaskan, saling memerdekakan, saling menolong. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan satu jemaat? Bagaimana dengan satu dengan tubuh? Satu marga, satu kampung, ataupun lain sebagainya. Melalui firman ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau bukan kita yang terlebih dahulu saling menolong, saling membebaskan, jangan akan orang lain. Kalau bukan satu marga terdahulu di barisan depan untuk memerdekakan dengan marganya, dengan tubuhnya, jangan harapkan marga yang lain mau membebaskan marga yang lain. Tentunya firman ini sangat menggugah, sangat menginspirasi kita, sangat memberikan wawasan pemahaman kita. Dan juga di tengah-tengah gereja, kalau bukan sesama anggota jemaat yang saling peduli, saling memerdekakan, saling menolong, saling memberikan sukacita, jangan harapkan jemaat yang lain mau membebaskan kita, mau berbuat kita. Kalau bukan sesama kita saling melindungi, saling menjaga, untuk kita terbebas merdeka dari COVID-19 nih. Jangan harapkan orang lain mau menyelamatkan kita, mau membebaskan kita. Itu berarti melalui firman ini kita diingatkan, kita dimotivasi bahwa untuk saling membebaskan, saling memerdekakan, saling menolong satu dengan yang lain. Jelas dikatakan di sini untuk mengasihi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita merayakan kemerdekaan NKRI yang ke-75 tahun ini? Kalau bukan kita yang memelihara, menjaga stabilitas, keamanan di negara kita ini, mungkin bangsa lain, orang yang lain, mungkin tidak akan memberi perhatiannya, tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka sebagai warga negara yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun ini, bukan semudah membalikkan telapak tangan, merebut kemerdekaan 75 tahun yang lalu. Tapi banyak pengorbanan-pengorbanan, banyak darah-darah tercecer. Tapi oleh karena niat untuk merdeka, untuk bebas dari penjajah, maka pahlawan-pahlawan kita rela mengorbankan nyawanya dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diperbuat oleh Yesus Kristus, memerdekakan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa dosa, dari kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya, sehingga kita dibebaskan dari hutang dosa kita, dibebaskan dari kegelapan. Dia mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk memerdekakan kita. Inilah sukacita kita, inilah kebahagiaan kita. Kalau orang Israel memberikan sukacita melalui materi, tapi Yesus memberikan sukacita bagi kita melalui nyawanya, melalui darahnya yang kudus, untuk kita layak menerima kehidupan yang kekal.
Untuk itu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman ini dalam kuat kuasa dari Roh Kudus memampukan kita, sehingga kita hadir untuk memerdekakan teman-teman kita, sesama kita, saling menopang, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menganugerahi kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian, syukur dan terima kasih kami atas persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari hutang-hutang dosa kami. Oleh karena kasih-Mu, melalui pengorbanan-Mu, Engkau menumpahkan darah yang tercurah di salib Golgota. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami benar-benar merasakan pengorbanan-Mu. Sehingga apa yang Kau lakukan menginspirasi kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk hadir, untuk ada, untuk memberikan pertolongan, untuk membebaskan sesama kami dari pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan, dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bapak, berkati anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Kau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan. Jangan tinggalkan kami sedetik pun, karena kami tanpa Tuhan tidak akan bisa melakukan sesuatu dan melangkah. Karena Tuhanlah tempat kami mengadu, karena Tuhanlah pertolongan kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini belum bisa beribadah, bersekutu denganmu di rumahmu ini oleh karena situasi pandemik. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada waktunya, ada masanya. Dan biarlah Engkau juga jagai, berkati mereka, sehingga pada suatu saat nanti kami bisa kembali di rumahmu yang Kau kuduskan ini untuk memuji dan memuliakan-Mu penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, hanya oleh kasih-Mu Engkau membebaskan kami dari segala kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan teristimewa, ancaman dari virus pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik itu kelahiran, pernikahan. Pertambahan usia hanyalah sebagai wujud nyata kasih setia Tuhan. Kiranya Engkau mengingatkan mereka dalam pertambahan usia mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan. Kalau ada yang berduka cita, kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati. Teristimewa pada saat ini ya Tuhan, kami akan lakukan rangkaian perpisahan kamu fikar, karena Kamu sediakan ke tempat pelayanan yang baru. Kami berdoa firman Tuhan yang Dia taburkan, yang Dia tanamkan di jemaat-Mu yang di GKP Batu Aji ini, kiranya bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan biarlah Engkau lebih memberkati dia dalam tempat pelayanan yang baru, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan. Dan juga kami menantikan kehadiran fikar yang baru, Boru Sinambela. Kiranya Engkau ikut campur tangan, menuntun, membimbing langkahnya menuju gereja-Mu di GKP Batu Aji ini. Dan tibakan dia sehingga kami bisa bersama-sama di gereja-Mu ini untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapak, masih banyak kami doakan, tetapi kami akan percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan permohonan dan doa kami, sehingga Engkau mengabulkan
seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengarkan sahuti doa permohonan kami ini. Karena kami hanya mengalaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Menghantar kita untuk memberi persembahan syukur. Marilah kita mendengarkan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Syukur kita ini. Kalau Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Amin.